Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul Kebenaran akan memerdekakan kamu. 1900 tahun lebih yang lalu, Pilatus pernah bertanya satu pertanyaan, apakah kebenaran itu? Mungkin pertanyaan ini juga adalah pertanyaan banyak orang. Kita tidak bisa menurut maksud kita sendiri menjelaskan apakah kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab. Kita akan melihat dari semua perkataan yang tertulis dalam Alkitab, apakah kebenaran itu. Istilah kebenaran dalam bahasa Yunani berarti kesungguhan yang mutlak. Jadi, kebenaran bukan merupakan suatu alasan atau doktrin atau teori. Kebenaran adalah suatu realitas. Dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia bukan salah satu sikap Allah, melainkan satu macam pekerjaan Allah. Kasih karunia adalah pekerjaan yang dirampungkan bagi kita oleh anak Allah, Yesus orang Nazaret. Anak Allah tersalib di kayu salib bagi kita, mengeluarkan darah, merampungkan pekerjaan Allah, supaya kita semua tak perlu melakukan sendiri. Asal bersandar pada Dia, kita bisa beroleh selamat. Saudara-saudari, tanpa pekerjaan salib, Allah tidak berdaya memberikan kasih karunia kepada manusia. Melalui Musa, Allah hanya dapat memberi hukum Taurat kepada manusia. Karena ada pekerjaan salib, maka kasih karunia bisa diberikan kepada manusia. Sebab itu kasih karunia adalah pekerjaan Allah. Dalam kalimat yang sama, di satu pihak kita nampak kasih karunia, di pihak lain kita juga nampak kebenaran. Kasih karunia datang karena Yesus Kristus. Kebenaran datang juga karena Yesus Kristus. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia, Allah menghendaki anaknya itu merampungkan kebenaran, seperti merampungkan kasih karunia. Karena pekerjaan anak Allah, maka ada kasih karunia. Demikian juga karena ada pekerjaan anak Allah, maka ada kebenaran. Kalau tidak ada pekerjaan Tuhan Yesus, hari ini tidak akan ada kasih karunia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari, kebenaran di dalam Alkitab tidak ada arti yang lain. Kebenaran adalah realitas. Setiap orang Kristen adalah orang yang pernah mendapat penerangan. Sedikitnya pada saat ia beroleh selamat, sudah mendapat penerangan. Ketika kita beroleh selamat, kita nampak fakta sudah beroleh selamat. Kita bukan mengharapkan memperoleh hidup yang kekal, bukan mengharapkan kelak akan mendapatkan, melainkan kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena atas diri Kristus semuanya sudah dirampungkan. Kita nampak terang menyorot di atas realitas, maka kita menjadi orang Kristen. Semua orang Kristen adalah orang yang nampak terang menyoroti pada realitas itu. Semua pengalaman rohani adalah karena melihat terang menyoroti kebenaran. Sebab itu saudara-saudari, kita akan berkata, Allah sudah merampungkan, aku sudah melihat. Ini baru pengalaman yang sejati. Kita telah melihat apa yang telah dirampungkan oleh Allah. Semoga Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita nampak apa yang disebut kebenaran. Kalau kita benar-benar telah nampak kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Kita mendapat kemerdekaan dari kebenaran. Kita harus menuntut kebenaran, yaitu menuntut realitas itu. Semoga wahyu Tuhan membawa kita masuk ke dalam realitas itu.